Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Kembali berjumpa dengan Bapak dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua dalam materi otomatisasi tata kelola keuangan. Dan materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan. Di bagian kedua ini, insya Allah nanti Bapak akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan itu seperti apa, kemudian juga nanti fungsi dan tugas petugas atau pegawai dalam hal administrasi keuangan. Baik ya, Bapak ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di materi kita kali ini. Yang pertama adalah kalian memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Terus yang kedua, kalian dapat mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi dari sisi keterampilannya memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Kalau dari sisi keterampilannya, bagaimana kalian bisa mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan itu sendiri. Baik, Bapak lanjutkan yaitu terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan. Nanti dibagi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan wilayah kerja. Nanti ruang lingkup keuangan berdasarkan wilayah kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ruang lingkup administrasi keuangan dalam hal administrasi publik ya. Nah, dalam hal administrasi publik ini berhubungan dengan administrasi negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di negara kita. Ruang lingkup kegiatan administrasi publik ini berhubungan dengan publik, etika, dan juga pelayanan publik. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan wilayah kerjanya itu yang terkait dengan administrasi lingkungan. Nah, kalau terkait dengan administrasi lingkungan, nanti tujuannya adalah untuk mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi ini lebih mengarah ke wawasan lingkungan dan bagaimana juga kualitas manusia dan lingkungan itu diperhatikan ya. Oleh siapa, yaitu oleh pemerintah dan juga masyarakat. Terus yang ketiga ada administrasi pembangunan. Nah, kalau administrasi pembangunan ini merupakan sistem administrasi yang dibentuk ya dengan tujuan untuk mengendalikan pembangunan yang regulasinya diatur oleh pemerintah yang disusun agar terciptanya sistem pembangunan yang berkeadilan sosial dan juga merata. Nah, ini ruang lingkup administrasi keuangan berdasarkan wilayah kerjanya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup administrasi keuangan yang didasarkan kegiatannya. Nah, berdasarkan kegiatannya nanti ruang lingkup administrasi keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan administrasi keuangan dalam arti sempit dan yang kedua kegiatan administrasi keuangan dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit, administrasi keuangan ini merupakan proses pencatatan keuangan tertulis ya, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Nah, di samping itu juga administrasi keuangan juga memberikan data-data yang diperlukan untuk pimpinan perusahaan. Juga bagaimana administrasi keuangan itu bisa memberikan catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan. Kemudian juga administrasi keuangan ini bisa menjadi bentuk penyelenggaraan yang berkaitan dengan tulis-menulis kegiatan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir dalam hal arti sempit ini administrasi keuangan ini merupakan tata usaha perusahaan. Jadi lebih ke sifatnya teknis ya. Kemudian yang kedua administrasi keuangan dalam arti luas. Nah, dalam arti luas ini di mana administrasi keuangan ini merupakan kegiatan dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu perusahaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi keuangan juga bisa merupakan proses yang pada umumnya ada di dalam semua perusahaan.
baik milik pemerintah, swasta, militer, atau sipil, dengan skala kecil maupun skala besar. Kemudian juga dalam administrasi keuangan, proses yang pada umumnya ada pada semua perusahaan, dan administrasi keuangan ini merupakan proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini dalam arti luas ya, lebih kepada tatanan kebijakan sebenarnya biasanya kegiatan-kegiatan administrasi keuangan dalam arti luas. Nah, kemudian yang ketiga, ruang lingkup administrasi keuangan itu dalam pola perbuatannya. Nah, dalam pola perbuatannya nanti ada tiga ya, ada pembuatan anggaran belanja ya, kemudian ada proses pembukuan ya, pencatatan, ini tentu dalam hal accounting ya. Kalau yang pertama itu budgeting, yang kedua ini accounting, terus yang ketiga adalah pemeriksaan keuangan auditing. Jadi mulai dari anggaran, pembukuan, kemudian keuangan ya, pemeriksaan, pemeriksaan keuangan. Nah, ini terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan berdasarkan pola perbuatannya. Nah, kemudian bahasan kita akan membahas terkait dengan fungsi administrasi keuangan. Nah, fungsi administrasi keuangan ini nanti ada dua. Ada fungsi umum administrasi keuangan, ada fungsi khusus administrasi keuangan. Nah, fungsi umum administrasi keuangan nanti meliputi yang pertama investasi. Nah, apa itu investasi? Fungsi investasi ini adalah meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva atau harta yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Nah, modal yang diupayakan perusahaan meliputi modal sendiri dan modal asing atau dari luar perusahaan. Dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman maupun modal dari pihak lain. Ya, nah biasanya investasi ini nanti akan dibagi menjadi dua ya. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Apa perbedaannya? Kalau investasi jangka pendek itu investasi biasanya dalam bentuk kas ya, persediaan, piutang dan sebagainya yang sewaktu-waktu bisa dicairkan ya. Sedangkan kalau investasi jangka panjang biasanya dalam bentuk gedung, tanah, peralatan gitu kan ya. Terus juga kendaraan yang sifatnya ketika memang mau dicairkan itu tidak bisa langsung ya. Kemudian fungsi umum administrasi keuangan yang kedua adalah fungsi untuk mencari dana. Nah, kegiatan administrasi keuangan ini juga dapat diperdayakan ya untuk mencari dana perusahaan ya. Tentu pencarian dana ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kenapa? Karena bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka mendanai usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, dalam prosesnya, pencarian dana ini seorang administrator ya atau orang yang mengurus administrasi keuangan harus mampu memilih sumber-sumber dana yang tepat ya terhadap berbagai jenis kebutuhan. Dalam hal pendanaan ini nanti pencarian modal yang meliputi beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah pencarian modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan. Yang kedua adalah memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Tentu yang tepat di sini adalah yang sesuai dengan aturan ya, gitu kan ya. Tidak mencari dana yang tidak sesuai aturan gitu kan. Terus yang ketiga ada fungsi pembelanjaan. Nah, fungsi pembelanjaan ini kaitannya dengan perusahaan ya, di mana dalam prosesnya terutama kaitannya dengan proses produksi maupun yang mendukung proses produksi itu tentu akan memerlukan dana ya. Nah, kegiatan-kegiatan untuk proses produksi ataupun pendukung produksi ini nanti akan di-cover dalam fungsi pembelanjaan yang meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri yang semuanya sebenarnya digunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan perusahaan. Dan sebenarnya tidak hanya produksi ya, kegiatan-kegiatan lain pun yang mendukung itu ya dalam berjalannya perusahaan itu masuk dalam fungsi pembelanjaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pembagian laba. Nah, fungsi pembagian laba ini dilaksanakan dalam rangka untuk menentukan jumlah keuntungan ya yang didapatkan oleh perusahaan dengan siapa, dengan pihak-pihak yang terlibat di perusahaan tersebut. Nah, boleh diingatkan
apalagi perusahaan besar ya, biasanya yang terlibat itu tidak hanya satu orang gitu kan ya, ada beberapa orang yang terlibat dalam permodalan di perusahaan tersebut. Nah, itu fungsi administrasi keuangan secara umum ya. Tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada fungsi yang kaitannya ada 4, mohon maaf. Ada fungsi investasi, kemudian fungsi mencari dana, fungsi pembelanjaan, dan terakhir fungsi pembagian laba. Nah, selanjutnya adalah fungsi administrasi keuangan secara khusus ya. Nah, fungsi administrasi keuangan secara khusus ini terbagi menjadi 3, ada instansi pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, dan sekolah. Nanti apa fungsi dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah? Nah, fungsi dari pemerintah pusat dan daerah itu nanti terbagi menjadi 6 ya. Ada pengelolaan ekonomi makro, ekonomi real dan fiskal dalam hal kebijakan keuangan. Terus juga ada berkaitan dengan fungsi penganggaran, ini kaitannya dengan APBN ya, APBN dan APBD. Kemudian juga ada kaitannya dengan fungsi perpajakan, ya administrasi perpajakan, karena sumber pendapatan kita itu terbesar ya dari pajak ini gitu kan, sehingga ada fungsi khusus terkait administrasi keuangan yang kaitannya dengan pajak ya. Kemudian juga ada fungsi kepabean ya. Ini kaitannya dengan biasanya perdagangan luar negeri gitu kan ya. Bea masuk ini diatur dalam kepabeanan ini ya. Kemudian ada yang terkait dengan pembendaharaan. Dalam fungsi ini keuangan negara lebih banyak kepada penatausahaan keuangan negara yang lebih baik ya, mulai dari penetapan kebijakan penerimaan dan pengeluaran kas negara hingga penetapan sistem dan prosedur keuangan negara dan akuntansi pemerintah yang muaranya pada pelaporan keuangan negara. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengawasan keuangan. Nah, fungsi pengawasannya melekat pada aparat baik itu pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Biasanya dilakukan oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan gitu kan. Nah, kemudian ada fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Nah, fungsi administrasi keuangan di perusahaan ini nanti meliputi 4 ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau lebih dikenal planning. Nah, planning ini merupakan suatu fungsi dalam bentuk penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan kepada sekelompok staf perencanaan, namun bentuk penetapan dan pengimplementasiannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Kemudian ada fungsi berorganisasian, bagaimana atau organizing ya, bagaimana suatu kegiatan yang mengikuti tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, serta sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan ini atau leading ya, kaitannya dengan bagaimana administrasi ini bisa melibatkan penggunaan pengaruh untuk dapat memotivasi pekerja meraih sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Jadi adanya kepemimpinan ini tentu untuk mendorong ya setiap karyawan yang ada di bawahnya untuk meraih target atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian atau controlling. Nah, ini fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk melakukan pemantauan aktivitas karyawan, menjaga perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan dan melakukan evaluasi apabila dibutuhkan. Dan yang selanjutnya fungsi administrasi keuangan secara khusus ini ada dalam lingkup sekolah ya. Ada 3, bagaimana yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Jadi penggunaan keuangan sekolah itu bisa efektif dan efisien ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keterbukaan keuangan sekolah. Kemarin sudah dijelaskan ya terkait dengan akuntabilitas itu kan bagaimana tanggung jawab moralnya ya kepada siapa? Kepada stakeholder di sekolah itu sendiri. Transparansi kan kaitannya dengan keterbukaan ya. Terus yang ketiga, bagaimana bisa meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Tentu dalam hal ini adalah
bagaimana anggaran keuangan sekolah itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang selanjutnya adalah tugas dari administrasi keuangan. Nah, seorang administrator keuangan itu bertugas apa saja? Yang pertama, tugasnya itu kaitannya dengan mengelola surat menyurat. Nah, ini biasanya banyak sekali ya surat yang ada dalam sebuah perusahaan, dan diantaranya adalah surat-surat yang terkait dengan administrasi keuangan gitu kan ya. Bagaimana contoh bagaimana seorang administrasi keuangan itu bisa membuat surat tagihan ya kepada pihak-pihak yang memiliki piutang dengan perusahaan ya. Kemudian yang kedua, tugasnya itu adalah mencatat transaksi barang dan jasa. Semua transaksi yang tadi di perusahaan itu dicatat, baik itu berupa barang maupun jasa. Dan yang ketiga adalah mencatat rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan. Rekonsiliasi ini adalah penetapan pos-pos ya yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing akun atau lebih yang saling terkait. Ya, rekonsiliasi ini merupakan ikhtisar ya atau rangkuman dari rincian-rincian akun yang berbeda. Pencatatan transaksi keuangan ini diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau penutupan ini biasanya kan transaksi itu di akhir bulan itu ada penutupan transaksi ya. Dan yang keempat, bagaimana melakukan pembayaran dan penagihan ya. Selain membayar juga bisa menagih pihak-pihak yang memiliki hutang dengan perusahaan. Terus yang terakhir adalah terkait dengan melakukan penganggaran. Dan juga seorang administrator keuangan juga dia harus mampu membuat anggaran dalam sebuah perusahaan. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.